tangan. Ya, ini demokrasi kan baca calon, kita baca calon, ya kita nggak boleh. Kita mau baca calon. Ya, mulai. Belum dapat lihat undangan ke mana orang. Ya, berarti pulang tidur sih kan. Mana tuh ketua panitia ada? Kenapa minum kopi? Ada orang undangan fraksi kan ada. Mana ada orang ya? Langsung itu baik. Santai mana selamat. Siap. Itu saja kok. Mantap, mantap. Mana anak peserta? Langsung lari ke atas ini. Ke-10, Partai Golkar Kota Manado dimulai. Saya perkenalkan diri, saya Dr. Andes Joni Kesehu sebagai Ketua Kecamatan Tuminting. Untuk itu dengan penuh arif, saya ingin penjelasan dari Ketua, karena sampai saat ini saya tidak pernah menerima undangan dalam rangka kegiatan ini, dan dalam posisi ini terjadi diskriminasi karena saya juga tidak memiliki alat pengenal. Maka dengan penuh arif, kalau saya memang berkenan tidak ada di tempat ini, minta penjelasan dari pimpinan sekaligus membuktikan bahwa memang benar saya tidak berhak ada di tempat ini. Karena saya tahu setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Untuk itu saya mohon dapat dijelaskan agar saya akan keluar di tempat ini
dengan penuh arif, karena saya tahu kepentingan Golkar lebih besar adalah kepentingan depan untuk Golkar bersatu dan jaya. Saya mohon ini dapat dijelaskan agar saya bisa keluar dari tempat ini dan dapat diberikan pembuktiannya. Terima kasih. 10 Pak ya. Semua dalam rangka kegiatan agenda pembukaan, semua kader bisa masuk. Ya, jadi kita lewati dulu. Ini mau pembukaan musda dulu. Boleh? Saya kira tidak demikian posisi saya, karena kalau saya tidak mendapatkan pimpinan. Baik. Untuk itu Kita saya mohon ini pembukaan dapat dulu. saya mohon ini Setelah dapat itu, disampaikan. kita Karena bicara ya. Tidak pimpinan, saya mohon ini dapat dijelaskan dan dibuktikan pada saya agar saya berkenan keluar. Saya juga memiliki etika tentang itu. Saya tidak diundang, masa saya ada di tempat ini. Ya. Saya hanya datang di sini karena saya menyadari tugas dan tanggung jawab saya. Teman-teman saya ada di sana. Mereka boleh menjelaskan tentang itu. Pak Iwan Marlian tentu tahu tentang itu. Tetapi kalau saya tidak ada di tempat ini, adalah sesuatu hal yang sangat menyusahkan dan menyedihkan hati saya. Kalau memang saya harus dalam konteks seperti itu. Saya minta untuk dapat membuktikan itu saja. Saat ini saya keluar dari tempat itu. Itu pimpinan. Terima kasih. Ini pembukaan. Silakan. Masih ada mau bicara? Silakan Pak Cek. Ada di depan. Minta maaf. Minta maaf. Pak Ketua Harian yang saya hormati, Pak PLT Ketua sebagai panitia pengarah dan panitia pelaksana, dan seluruh forum musda yang saya hormati. Yang pertama, tentu saya secara pribadi mengucap syukur pada Tuhan karena pada hari ini untuk melaksanakan musyawarah daerah 10 Partai Golkar Kota Manado. Bentar, saya belum selesai. Saya ingin menjelaskan karena dalam struktur saya masih dicantumkan sebagai sekretaris. Dan ini saya harus jelaskan. Pada waktu yang lalu, Ketua Denny Sondak dan saya sebagai sekretaris melaksanakan perintah-perintah organisasi lewat DPD Partai Golkar Provinsi Utara. Sesuai dengan Jukra nomor 2, kami diperintahkan untuk melaksanakan musyawarah daerah Partai Golkar Kota Manado. Beriring dengan waktu, kami menyatakan kesiapan untuk melaksanakan musyawarah. Lewat surat yang telah kami sampaikan tentang pertama, DPD 1 memintakan penjadwalan tentang pelaksanaan musda Kota Manado. Selanjutnya kami juga menyampaikan surat pemberitahuan tentang tanggal atau jadwal pelaksanaan musda Kota Manado. Selanjutnya kami menyampaikan pula surat-surat tentang kepanitiaan pelaksanaan musda. SK nomor 19 tahun 2020 tentang Ketua DPD Partai Golkar Kota Manado. Pak Ketua Harian yang saya hormati, saya diposisikan diri sebagai sekretaris dalam SK nomor 19. Seiring dengan waktu, saya itu komunikasi dengan Pak Ruby sebagai PLT Ketua Golkar Kota Manado. Saya ingin mengatakan di sini kebenaran karena kondisi konsolidasi organisasi di Kota Manado, saya dengan Pak Ketua Denny Sondak yang melaksanakan. Konsolidasi organisasi itu pelaksanaan musyawarah tingkat kecamatan se-Kota Manado. Namun sebelumnya kami ada komunikasi dengan Pak Ferianto Lamunuta sebagai wakil ketua, Pak Dani Rompis wakil sekretaris dan Ibu Finika Sengkei. Pelaksanaan musyawarah kecamatan luar biasa dilaksanakan pada tahun 2018 bulan April. Itu sah. Dan musyawarah yang kami lakukan pada tahun 2016 setelah musyawarah provinsi, kami lakukan sah secara institusi dan betul-betul organisasi dan sesuai dengan Jukra. Selang waktu itu berlalu, beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, itu terkabar pada saya dan terinformasi. Lalu percakapan dengan Pak Ubi
sebagai PLT Ketua, ada kata-kata yang akan mengeliminir melalui verifikasi yang tidak diklarifikasi. Kenapa saya harus bicara begini? Karena musyam dilaksanakan, saya salah satu yang bertanggung jawab. Dan diaminkan dan dilegalkan oleh DPD Provinsi. Kehadiran Pak Trianto Lamanuta, Pak Dani Rombis. Pak Dani Rombis dari sini. Ada. Pak Dani ada, dan Ibu Tini Kesengke. Selama dia ada hadir kayaknya Dalam enggak. prosesi musyawarah kecamatan, Pak Dani Rombis itu terus menyerahkan pataka Partai Golkar. Ibu Tini Kesengke juga turut menyerahkan pataka Partai Golkar dan Pak Trianto Lamanuta. Maka saat ini, kenapa minta maaf Pak Ketua Harian, tadi dipanggil saya untuk di depan, saya menolak, minta maaf. Kalau seperti yang dikatakan oleh Pak PLT, ada beberapa pimpinan kecamatan atau ketua kecamatan yang tidak sesuai, yang pelaksanaan musda kecamatan itu tidak sesuai dengan aturan, maka itulah sikap saya, minta maaf, saya tidak akan depan. Saya tidak akan, karena pelaksanaan musyam ini saya bertanggung jawab, dan saya tidak akan mengabaikan teman-teman yang terpilih pada saat musyawarah kecamatan. Maka daripada itu, saya berharap juga ada penjelasan konkret menyangkut kebijakan yang disampaikan oleh Pak PLT Ketua. Penjelasan yang konkret kalau ada, kalau saya bikin PLT kasih tunjuk. Saya juga itu matang di Partai Golkar. Kalau itu dilaksanakan itu coba tunjuk. Tolong ditunjukkan kepada kami. Terutama pertanyaan dari Bapak John Kasih. Ini dulu penyampaian saya. Terima kasih. Kita mau bicara dulu. Musda yang ke-10 ini kita buka dulu seremoninya. Nanti setelah itu kita akan duduk bersama. Oke, setuju? Pimpinan izin. Jadwalnya dari jam berapa? Undangan jam 11 ya? Iya, kami juga pimpinan sudah hadir dari Kita buka dulu kegiatan musda ini, baru kita bicara. pimpinan. Oke. Kami pimpinan. Kami minta bukti saja. Iya, kami keluar. iya. Saya tidak mau mengikuti Pimpinan, proses seremoni. saya juga minta ketua pimpinan, kecamatan supaya buktikan dan saja saya pada juga ada tidak surat mendapat. tentang itu. Karena saya melihat ada sosok di depan yang berpeluang untuk saya tidak mau ada benturan di sini. Kasih saja bukti, saya keluar sekarang ini. Saya tidak mau mengikuti seremonial. Saya tidak mau acara seremonial ini hanya acara biasa saja. Saya tidak mau. Saya mau ini betul-betul terjadi secara benar. Makanya saya mau keluar, tunjukkan saja. Ini suratnya, saya ambil, saya keluar. Jangan membawa saya pada hal yang sebenarnya saya tidak inginkan. Dan saya tidak berada di tempat ini. Hanya itu saja, Ketua. Saya mohon ini dapat diberikan pada saya. Yang saya hormati pimpinan harian, saya sebagai ketua fraksi dan juga salah satu ketua PK, dan saya juga salah satu ketua PK Wenang. Sampai saat ini saya menerima undangan, tetapi ID card pengenal juga saya tidak menerima. Berkas materi juga saya tidak Ini diterima. baru mau pembukaan, Oke, Ibu Lili. ya, cuma saya Nanti setelah acara pembukaan, pesertanya akan diberikan ID. Ya, setuju? Ya, kita buka dulu. Ya, oke, silakan. Baiklah, kita ikuti surat tanda terima Interupsi. pertimbangan Tidak bisa interupsi. bahwa telah dipenuhi Tidak bisa segala interupsi, ini persyaratan interupsi. Saudara, kegiatan interupsi ini masyarakat interupsi. tentang Saudara, perizinan interupsi dan ini. ketentuan kegiatan masyarakat. Dasar 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, petunjuk lapangan Kapolri Nomor 2/12 Tahun 1995 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Memperhatikan 1. Surat dari Dewan Perwakilan Partai Golongan Karya Kota Manado Nomor 02 DPD Manado nomor perihal pemberitahuan usia. 2.
pemberitahuan pelaksana memperhatikan memberikan surat dan pemberitahuan kepada organisasi Dewan Perwakilan Daerah Partai Kota Bandung. Alamat Jalan Pokolo, nomor 2 daerah seluruh Tenang dulu semua, tenang dulu. Indonesia! Bukan golkar yang kejadian. Tenang dulu. Ini bukan rapat. Ini bukan rapat. Nanti kita akan ada berikan untuk bersuara. Saya minta semua kader yang ada di ruangan ini tidak ada yang keluar, tidak ada yang merasa tidak diundang ataupun terundang. Dalam acara pembukaan siang hari ini, semua yang kader Golkar telah berada di ruangan masing-masing. Kita belum merapat. Jangan begitu. Tidak, tapi tidak bisa keluar. Kita semua matilah Golkar. Jangan begitu. Nanti di dalam musyawarah akan ada. Pasik, acara pembukaan sudah masuk dalam paripurna pertama. Jadi tidak salah kami mempertanyakan. Tidak salah. Nanti akan ada verifikasi kepesertaan. Tapi hari ini semua kader yang ada di ruangan ini kita jangan keluar. Tidak ada yang mengusir. Nanti setelah pembukaan kepesertaan akan mendapatkan ID dan materi. Saya ucap benar. Nggak bisa jelaskan buat orang. Bapak mau tidak kesehatan. Ada hormatnya buat orang. Bapak mau dikira orang mau berjadian. Nggak ada ya. Kita dalam arti orang bertarung fair. Tapi bukan seperti itu. Kita kan salah ya. Orang harus jelaskan dulu. Harus jelaskan. Jangan begitu. Orang yang bukan mau gila jabatan. Ini jabatan dari Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan boleh ambil itu jabatan. Hele nafas hidup Tuhan punya. Jelaskan Pak Muni. Siapa yang mau kasih undangan buat orang? Tiba-tiba mau diganti. Jelaskan itu. Jangan mau pikiran itu. Sebenarnya kalau mau bilang IT, sedangkan orang aja tidak mendapat surat undangan, bagaimana berapa ini? Makanya pada waktu pembukaan harus kita keadilan, Pak Zek. Jangan seperti itu. Ini musyawarah untuk demokrasi. Dari kita tahu itu keberingin itu paling besar. Apakah ini beringin sudah jadi kecil? Itu saja pimpinan kita meminta kehormatan dari pimpinan. Yang perlu penjelasan. Yang kalau mau dijelaskan puas. Supaya mau tahu. Bukan mau dipotong dengan acara semua mulai. Orang tahu itu mekanisme itu. Yang dibutuhkan penjelasan. Ketua PLT harus jelaskan. Orang sangat menghargai. Maka pada waktu itu undang pleno orang hadir bersama. Tidak pernah ada keberatan. Jangan. Kalau cuma cerita dukung orang untuk ke partai ini kita. Ada yang menjawab. Pada siapa yang lebih dulu di partai yang benar? Kalau kita salah, kita salah. Dalam Maksudnya orang partai ini ada lagi partai mana? Saya juga Golkar. Siapa bilang Megi Golkar? Saya Golkar. Kita tahu Megi Golkar. Tapi saya Kita cuma mau itu kader. Yang dibutuhkan penjelasan. Apa yang lebih Jelaskan itu. penjelasan dulu. Penjelasan sama Golkar? Kalian juga pejabat orang tahu mana kesalahan. Tapi jelaskan dulu. Ngana juga. Musyawarah tidak ada kesalahan orang musyawarah orang. Sama-sama tahu aturan. Mau pingin
Moni aja bikin. Ini aturan. Ngana hasil musda umumkan. Itu juklak yang dianggarkan dari Ketua Umum Erlangga itu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tahu juklak langgar semua. Siapa yang ngelanggar? Siapa yang bawa dalam langgar? Jadi saya bilang dulu, ada penjelasan mengenai itu. Jadi jangan serta-merta mengatakan ini mau dimulai. Di waktu PLTB kan rapat orang ikut di sana. Dan orang mendukung walaupun dari sodak sudah di PLT-kan. Itu harus disadari. Yang kita butuhkan daripada saudara-saudara di sini penjelasan mengenai kenapa orang tidak diundang. Ada apa di sini? Sementara Ibu Teti Paruntu dalam penjelasannya mengatakan sesuai mekanisme yang ada. Hah? Sebentar, kita dengar dulu ini PLT. Kok kalau bisa bicara tapi jangan pakai meja. Indonesia, Golkar, Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara, kader teman-teman panitia dan teman-teman panitia pengarah bekerja keras sehingga pada hari ini pelaksanaan musyawarah daerah boleh terselenggara. Akan tetapi kami juga memahami dinamika yang terjadi di Partai Golkar. Ini menandakan bahwa ternyata Partai Golkar masih ada di Kota Manado. Dan ternyata Partai Golkar merupakan partai yang besar di Kota Manado, yang selama ini sebagai kader kita ketahui bersama. Tapi hari ini saya melihat begitu besar antusias para kader sehingga boleh hadir di tempat ini. Untuk itu proses pelaksanaan musda ini masih dalam tahapan pembukaan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Harian Bapak James Arthur Koyongian dan Bapak Sekretaris Raski Mokodompit, biarlah proses pembuka ini berjalan dengan baik. Kalau sebentar ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ada hal-hal yang perlu diperjuangkan setelah pembukaan kita berdiskusi. Untuk itu, sebagai penanggung jawab pelaksanaan musda pada hari ini, saya meminta pada pihak kepolisian, saya minta kepada Satgas, kalau misalnya ada yang tidak berkepentingan, bahkan menghambat pelaksanaan pembukaan musyawarah daerah ke-10 Partai Golkar Kota Manado pada saat ini, saya minta untuk dikeluarkan. Karena proses pembukaan ini harus jalan. Kalau berbicara tentang masalah kepesertaan, itu ada mekanismenya sebentar setelah pembukaan. Oleh karena itu, sekali lagi saya meminta kepada pihak kepolisian, kepada pihak Satgas yang tidak berkepentingan atau yang coba-coba menggagalkan proses pembukaan pada saat ini untuk keluar dari tempat ini. Mungkin cuma ini penegasan. Saya minta teman-teman Satgas untuk menertibkan mereka yang tidak mau pembukaan musyawarah daerah berjalan dengan baik di siang hari ini. Terima kasih. Dolfi, sebentar kita konsentrasi di sederhana. Kalau ada kasejo, nggak usah menghambat. Kasejo, ada apa sampai nggak mau kasih untuk hal ini? Sederhana saja. Apa ini? Apa yang nggak mau kasih? Soal kalau saya sudah terjadi pergantian seragam. Iya, dulu sebentar habis seremoni ini tolong bicara. Dulu. Acara pembukaan akan segera. Ketua, tolong dijelaskan menyangkut kepesertaan sehubungan dengan informasi-informasi yang sampai kepada kami. Tolong. Jadi itu ada DP waktu. Kita pembukaan dulu. Itu dia. Belum. Pak Dolfi. Minta maaf. Ya, peserta yang lain kalau boleh duduk. Kalau misalnya ada yang berikut, agar supaya dijelaskan kami minta tolong kepada pihak Satgas, pihak kepolisian untuk mengamankan mereka. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 6.
apabila dalam pengajuan ini persyaratan diajukan ternyata kemudian hari ditemukan persyaratan tidak sesuai, maka SPTP ini dinyatakan tidak berlaku. Dikeluarkan di Manado tanggal 27 Agustus 2020 atas nama Kepolisian Resort Kota Manado Kasat Serkam Adri Martel, Komisaris Polisi NRT Intelkam Polda Sulut, Kapolresta Manado, Kabak Ops Resta Manado, Kapolres Rudal Salido. Saya hanya mohon itu saja, hanya sederhana. Dia menyatakan bahwa Anda tidak berhak di tempat ini karena sudah tidak Pak. Supaya saya akan keluar. Ini belum pada waktunya. Saya hanya mohon itu saja. Saya minta Pak untuk tolong sampaikan supaya saya keluar. Mar belum pembukaan nih, sekarang. Ini mau bilang pembukaan atau apa? Ini tom pihak bicara. Jadi jangan dibatasi, jangan salah. Orang kan keamanan di sini. Orang tahu. Ya, mengerti. Kasihlah kesempatan orang bicara. Dalam arti ini pesta demokrasi. Pada waktu pembukaan, setelah pembukaan otomatis dong pihak untuk berbicara sudah tidak ada. Jadi kasihlah sebelum pembukaan supaya dia mempunyai hak. Orang berbapak ya, mengerti. Dalam arti, mengerti kita Bapak. Dalam arti kasihlah kesempatan orang ini kan pesta demokrasi. Dan dia juga tidak mengatakan ada anarkis kan di sini. Untuk perbedaan pendapat kan itu biasa. Dalam demokrasi ya dalam arti dia memiliki DPHK tuh. Kenapa kasih tunjuk tuh dia kalau memang sudah di PLT kasih tunjuk supaya daripada dipermalukan pada waktu pembukaan, pada waktu peserta. Berarti kan dia sudah ada. Pada waktu sebelum pembukaan harusnya dikasih dong. Itu jelas kan. Aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga jelas. Dan PLT itu juga itu tidak bisa melaksanakan dengan dua permukaan itu dia. Makanya biar kasihlah kesempatan dia untuk begini Pak. Dalam arti Pak dia kan bahasa Pak coba Bapak. Mengatur, itu yang kita maksud. Biarlah dia berprosesi. Dalam arti tidak mungkinlah dia akan bikin kacau. Kita jamin, kita yang jamin. Orang kan keamanan juga iya, jaga loh Pak. Makanya, tenang masa saja. Makanya. Iya, makanya. Ibu tidak punya seperti saya ini. Makanya keluar. Dari partai keluar. Keluar. Sama-sama Partai Golkar jangan. Mana orang partainya? Kenapa ya? Sudah keluar dengan hormat. Suruh keluar dengan hormat, bukan menyangkal. Keluar dengan hormat. Ibu keluar, ibu tidak punya seperti saya ini. Maka ibu keluar. 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 Demi partai, keluar. Aku sama partai. Aku sama partai, keluar. Sama-sama kita dari Partai Golkar jangan. Kita
dari Golkar, jangan hargai PLT kayak gitu. Mana kita apa sini? Mana kita? Mana kita apa? Kasih keluar yang tidak berkepentingan dan tidak. Kita jangan keluar, keluar dulu. Ada hukum, keluar. Bapakku, seniorku. Orang Golkar. Sama makanya. Yang berapa kita? Mana Solomon Tikus? Berapa Nion? Oh, tikus kapur. Sama dengan Ketua PLT bilang tadi, kalau tidak berkenan silakan lapor kami jalan hukum. Tadi PLT saya sampaikan tadi, kalau tidak berkenan silakan ambil jalur hukum. Ada jalur hukum. Sudah disampaikan PLT tadi. Selalu kembali dia. Kita tenang dulu. Dia kira-kiranya mana? Kita nak berjuang for Golkar. Jangan kemana berjuang for Golkar. Apanya sesuai petunjuk Jo? Sesuai petunjuk Jo? Cepat, sesuai petunjuk. Pakai dendeng dua raga. Jadi, karena urus pada orang kita yang mau tahu. Kita yang mau tahu. Nyanda. Kita yang mau tahu. Dia orang lihat. Ini tuh Golkar yang model begini. Ini tuh Golkar yang model begini. Sesuai petunjuk. Kalau tidak akan kepentingan keluar. Tunggu, kita bilang penghuni. Sudah, makanya baru kasih aman pada orang. Iyo toh sama-sama kok orang kan baik-baik. Makanya jangan kerja kayak begini. Kalau memang supaya partai lain yang katakan. Sama-sama ada hak orang. Orang punya hak bicara. Jangan batasi orang punya hak bicara. Ambil tuh berkas. Tidak ada yang berasumsi alkohol sini, tidak ada. Jangan begitu. Jangan persoalan setelah lalu kemarin. Ini dimulai kayak gitu. Masa mau pelecehan? Kita ini perempuan. Kok kalau bicara begitu ke kita? Satu-satu Jo. Aduh, tunggu. Tunggu, apa ini? Jangan tunggu. Jangan, sok kasar ini. Jangan, sok kasar ini. Jangan. Tunggu lapor kamu di kasar, jangan. Jangan, dan tolong, jangan. Satu-satu. Jangan. Tuh, mau dimengati, tuh mengati. Jangan, tunggu. Yang lain. Yang lain. Iya no, kita minta mau mengerti itu orang. Sama, mau dikasih tugas orang itu orang saya tope partai. Dia mengerti itu orang. Ya, orang tidak menghambat. Orang saya ngompe partai ya. Ya itulah karena orang sayang maka orang bisa ada di sini. Sarjana hukum. Itu yang kita minta. Mana sarjana hukum? Akas kerja keluar. Bisa keluar yang tidak berkepentingan. Tunggu, kita sambil tunggu. Jangan. Tunggu, tunggu. Iya udah, jangan. Kita bilang tunggu, tunggu. Jangan. Tunggu dulu. Golkar dia anak ini
bigay! Pero, kita na magpupukul. Jangan kau siya begini. Iya, tadi bilang apa tadi? Emang butuh kita ada dengar. Iya, yang keluar. Kenapa kamu keluar ini sampai Apa? Dompet kegiatan kenapa kamu musuh keluar? Bapak sudah lagi dari PLTK. Jangan mesti tanya Pak Rubi sana. Nah, itu Rubi sudah sampaikan. Bilang Pak Rubi. Siapa tiba satu yang ganti betorang? Hanya Pak dia. Iya, makanya tunggu tanya. Sudah, Bapak keluar. Aduh, jangan. Kita bisa bantu. Coba bangun ini. Alah, Bapak itu apa keluar. Iya, ngoni ada stop, ngoni terlalu Iwan, ngoni sebagai ketua panitia. Bagaimana ngoni ini kasar sekali. Ngoni takut kalah, so itu ngoni bikin begini. Kamu berarti berani. Jangan begitu, ngoni fair kok dentorang, ya begitu. Kita demi biar dah hamil karena kita pecinta sama Partai Golkar ya. Nggak mau tahu Iwan. Ngoni bikin begini petorang. Iyo ngoni no PLT dorang klubi coba kok bicarakan baik-baik fair dah. Jangan mau angka seperti begitu. Kita dorang binatang tuh kecamatan lain. Yang boleh begitu. Terus manusia jangan sampai angka begitu. Kita sebagai wanita teman minta keluar dari ruangan ini juga. Yang begitu ngoni supaya kekerasan buat orang. Dan minta sebagai wanita teman keluar dari ruangan ini. Kita juga terbebani. Iwan, orang duduk di sini kasih besar partai. Kita 3 periode. Kita walaupun orang yang ada pimpinan dewan, kita pesuara 3.000 tak saya tahu mana. Itu kita pesuara pribadi itu Iwan. Kita tahu orang ini betul aksi. Ini saudara mata. Kita minta tolong boleh keluar dari ruangan ini karena kita izin. Kita minta bantu. Kalau hubungan Iwan, orang PSK ya disipol semua orang. Mau dimentar di mana ini orang? Mau dipakai mana pakai pun PSK ini? Keterlaluan sekali Ngoni. Jangan begitu Iwan. Kita dah hamil ya. Biar kita dah hamil ya tak perjuangkan di Golkar. Yang begitu, yang pada Rubi jangan begitu tuh cara. Apa Ngoni pengen alasan dari PLT orang? Tanda bikin salah apa? Coba nak ikut Ngoni mau. Kita mau bongkar di sini semua. Ya begitu. Ini boleh. Bicarakan kok baik-baik. Jangan pakai tuh semua ini. sekarang kita sudah bicara baik-baik. Maksudnya Ngoni semua, orang berunding dulu. Jangan pakai dulu apa preman-preman. Tanda mak suka model begini. Kita dah hamil aja tertekan yang Ngoni pengen model begini. Bayangkan kita hamil ya karena kita cinta di Partai Golkar. Kita sampai hadir. Kita minta semua cuma orang DPD 2 Pecerita sekarang. Nah, enggak, kita suka baca cerita dan orang DPD 2. Bagaimana itu orang meminta orang di baca cerita sekarang, maksudnya di luar wartawan dan di luar. Iya, Ngoni ada Ngoni terlalu Iwan, Ngoni sebagai ketua panitia. Ngoni takut kalah, so itu Ngoni bikin begini. Kalau berarti bertanding. Jangan begitu, Ngoni fair kok dentorang, ya begitu. Kita demi Golkar ya, nggak mau tahu Iwan. Kok Ngoni bikin begini buat orang? Iya Ngoni no PLT orang klubi coba kok bicarakan baik-baik fair dah. Jangan mau angka seperti begitu. Kita orang binatang tuh kecamatan lain. Yang boleh begitu. Terus manusia jangan sampai angka begitu. Kita sebagai wanita teman minta keluar dari ruangan ini. Yang begitu Ngoni supaya kekerasan buat orang. Minta sebagai wanita teman keluar dari ruangan ini. Kita juga terbebani. Kita pesuara 3.000 tak saya tahu mana. Itu kita pesuara pribadi itu Iwan. Kita tahu orang ini betul aksi. Ini saudara mata. Kita minta tolong boleh keluar dari ruangan ini. Kita minta bantu.
kalau hubungan mata. Iwan, orang PSK ya, dipikul semua orang. Mau dimakan di mana ini orang? Mau dipakai, mau nak pakai ke PSK ini? Keterlaluan sekali, Moni. Jangan Moni. Jangan begitu, Iwan. Kita dah hamil ya. Biar tidak hamil, kita perjuangkan di Golkar. Yang begitu, yang pada orang berbicara begitu tuh cara. Apa kau nih alasan PLT 4 orang? Kau nih kisah apa? Cuma dah ikut nih mau. Kita mau bongkar di sini semua. Yang begitu, yang boleh. Yang boleh. Bicarakan kok baik-baik, jangan pakai tuh sama-sama ini. Sekarang kita sudah bicara baik-baik. Maksudnya ngoni semua, orang berunding dulu. Jangan pakai dulu apa, preman-preman. Tanda mak suka model begini. Kita dah hamil aja, tertekan dengan ngoni model begini. Ini bayangkan kita hamil ya, karena kita cinta di Partai Golkar. Kita sampai hadir. Nyanda, kita suka cik baca cerita dan orang DPD 2. Sekarang maksudnya di luar, wartawan dan di luar. Tuh apa sama itu preman-preman, cuma tuh orang. Iya, di luar yang lain. Iya, cerita. Nanti mau bilang. Iya, cerita di luar. Cuma yang lain semua keluar. Cerita di luar, di dalam. Sudah ketua steering komite, keluar dulu yang lain. Keluar dulu yang lain. Baca cerita kok secara organisasi. Yang begini. Buka jalan. Iyo, orang kan ada memang mau ikut toh. Ibu juga kan ada mandat, ada undangan yang tidak ada undangan. Ya, tolong baca cerita dulu, Michael. Tolong minta tolong. Jangan begitu ketua. Tolong baca cerita Tolong, baik-baik kita supaya minta tidak ada tolong dengan sangat. Ini kasihan ya, cuma demi partai, kasihan orang pecinta sampai begini. Minta tolong, nah. Orang Itu keluar tolong, dulu, maksudnya orang baca orang cerita clear dulu area. di Ini sini. tujuan cuma clear area. Iya, maksudnya kita cuma minta tolong jangan baca cerita dulu di sini. Ketua panitia, ketua SC, ketua OC, sama PLT ketua, orang baca cerita sama-sama, berunding sama-sama. Supaya orang tidak kacau seperti ini. Bikin malu, ya atau ini bikin malu. Bikin malu Partai Golkar sampai orang jadi begini. Sudah. Ini kok dilihat di luar, mau bilang apa? Sudah, enggak apa-apa. Kalau memang ini Makanya itu terus baca cerita sekarang, coba cerita sama-sama di sini. Baca cerita juga, kasihan. Kita kasihan dah hamil ya, demi hamil ya, maka kita cinta nih ke Partai Golkar. Kita hadir. Itu betul orang juga internal partai. Coba boleh nggak kita minta internal partai baca cerita? Selesaikan sesuai dengan keputusan rapat. Kalau dia dulu dari ini kita bertanggung jawab, ini mau clear area, sesi Musda, habis itu terang. Terus secara internal partai kita suka terang baku bercerita dia. Masalahnya ini tempat kan dipakai untuk musda. Jadi kan kalau untuk tempat orang bercerita boleh di luar. Saya rasa itu lebih bijak ya. Daripada terang mau tahan di sini. Iya. Kalau masih di luar. Terus ikut akan jo mau ketua panitia mau steril semua untuk ada kampanye. Tetap ada kan Melisa kan. Kita juga. Tolong jauh bantu tetap baku dapat yang ketua, tolong cari tanpa di muka sini. Boleh? Iya. Oke? Supaya kosong semuanya. Kasih jalan. Silakan buka jalan. Buka jalan. Bagaimana dari kita bisa tolong baca cerita di sini? Buka jalan. Bisa belas itu siap Pak. Oh iya, supaya langsung baca di sini. Buka jalan. Oke. Buka jalan. Jabatan kita sementara semua ada waktu. Harusnya Satgas harus ada Satgas dari Golkar. Tapi entah kemudian apakah karena ketua panitia penyelenggaranya adalah ketua AMPI, sehingga kemudian yang dipakai adalah Satgas dari AMPI. Kalau dari Pak Rizal sendiri terkesannya seperti apa ketika situasi panas seperti ini? Apakah ada menguntungkan? Sebenarnya saya kecewa karena pihak yang lain? Saya sendiri kecewa sebagai seorang PK yang selalu bekerja untuk besarnya Partai Golkar. Kecewa dengan apa yang sudah dilakukan. Saya seperti diangkat seperti binatang untuk keluarkan dari ruangan itu. Padahal kita kan lagi berdialog tentang bagaimana mencari solusi agar supaya setiap persoalan yang muncul di Partai Golkar dapat diselesaikan dengan baik.
tidak dengan cara-cara yang tidak terpuji. Ini kan cara-cara yang tidak terpuji yang dilakukan oleh para Satgas itu. Yang berhak untuk keamanan kan dari Satgas Golkar ataupun dari seharusnya kan kepolisian. Golkar itu Kenapa memiliki Satgasnya? Ada orang-orang lain yang mengangkat Pak Rizal seperti mengangkat binatang. Itulah yang ini juga jadi pertanyaan buat kami. Apakah Golkar ini sudah tidak ada memiliki satgasnya sehingga kemudian diambil dari AMPI? Itu yang kemudian menjadi jadi pertanyaan buat kami juga sebagai kader Golkar, juga sebagai ketua PK Bunaken. Jadi musda hari ini kalau menurut Pak Rizal seperti apa? Apakah dinyatakan gagal ataupun sesuai dengan demokrasi yang ada? Kalau bicara soal demokrasi tidak terpenuhi, Pak. Sebab kalau dia ada asas demokrasi di sana, tidak terjadilah hal-hal yang seperti ini. Semua akan terjadi berdasarkan pada demokrasi. Asas mufakat itu yang lebih dahulu. Karena ini persoalan demokrasi. Ada asas mufakatnya, mencari bagaimana solusi-solusi yang terbaik sehingga para kader-kader ini tidak tercederai cuma karena kepentingan sesaat. Pak, yang terakhir Pak, dengan kejadian ini apa respon Bapak ke CEP seperti apa Pak? Nah, ini harusnya Ketua CEP dalam hal ini sebagai calon kandidat yang diusung oleh Partai Golkar ini harus dicermati karena bagaimanapun ini sangat berdampak kepada Ibu CEP sendiri. Artinya Ibu CEP harus melihat bahwa jangan kemudian ada oknum-oknum tertentu yang membuat suasana Partai Golkar itu akan tercerai-berai. Dari Bapak sendiri? Ya kalau menanyakan tentang saya, Bapak sendiri dengan Bapak pendukung-pendukung, apakah masih mendukung Ibu CEP? Kalau persoalan dukung-mendukung, memang ada kekecewaan yang ada terjadi, betul. Tetapi orang masih berharap bahwa Ibu CEP memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak kemudian hanya melihat mempercayai bahwa kepada teman-teman ini, tetapi malah lihat jangan sampai ada penumpang gelap yang masuk untuk membuat suasana Partai Golkar akan tercerai-berai. Kejadian yang tadi di dalam itu Pak sudah beredar di medsos Facebook, Instagram yang tadi, kejadian tadi. Nah, ada yang Bapak sampaikan kepada DPP Pusat Pak? Untuk DPP Pusat ini harus menjadi perhatian besar bahwa persoalan-persoalan yang terjadi ini bisa berdampak pada pemilihan pada 2024 yang kita lagi mempersiapkan bagaimana Erlangga menjadi RI 1 di 2024. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi perhatian dari DPP agar kemudian hal-hal yang seperti ini. Pak Rizal, penumpang gelap itu seperti apa tadi? Yang dimaksud penumpang gelap begini. Ini kan persoalan mulai dari PLT ini kan terjadi, harusnya kita ini sudah mendukung. Tetapi kemudian PLT membuat satu mengambil kebijakan yang membuat situasi Partai Golkar ini menjadi gaduh hanya karena mengambil keputusan. Dan ini dampaknya sangat luas buat besarnya Partai Golkar. Dari yang tidak menerima keputusan tadi, siapa-siapa saja Pak Rizal? Bisa itu kalau dari menyebutkan nama-nama yang ada? Ada 7 PK yang di sana. Bisa menyebutkan nama-nama? Bisa menyebutkan? PK Bunaken, PK Tuminting, PK Palua, PK Mapanget, PK Wanea, PK Wenang, dan PK Sario. Itu yang mau diusir tadi? Itu ada 7 itu. Dan itu dampaknya cukup besar untuk kepentingan Teti Paruntu sebagai calon gubernur. Dengan kejadian ini, apa Bapak yakin ada keterkaitan dengan ketua yang mencalonkan ini? Ya, itulah memang ini hal yang sangat urgent sekali kalau kita. Apakah di sini ada kepentingan tertentu dari kandidat-kandidat yang lain agar supaya saya akan kepada kandidat tertentu. Inilah yang sementara kami lihat apakah pemilihan ini lebih musyawarah, lebih baik dan sangat elegan. Dan kami sebagai kader-kader Partai Golkar berharap agar kemudian musyawarah seperti ini tidaklah terjadi seperti apa yang barusan terjadi. Terima kasih Pak. Ya. Kecamatan Tuminting, Kecamatan Cingkil, Kecamatan Paldua, Kecamatan Wanea. Saya mengatakan ini yang benar. Oh iya, sorry. Paldua itu tahun 2016. Pemekaran dia.
di Pemekaran. Pemekaran itu, jadi harusnya tidak 5 kecamatan yang melaksanakan itu musda tahun 2018. Saya ulang ya, Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecamatan Tikala, dan Kecamatan Wanea. Oh, 5 ya. Koreksi tadi yang Pol 2, koreksi. Itu Pol 2 itu musda tahun 2016. Berarti setelah dilaksanakan musda di 5 kecamatan yang dilegitimate oleh pimpinan Golkar Provinsi. Ini Golkar Provinsi yang hadir. Turut menyerahkan pataka dalam pelaksanaan musyam dari Yantola Maluta. Itu wakil ketua di DPD Golkar Provinsi. Baru Dani Rompis, kapasitas waktu itu saya tahu itu sebagai wakil sekretaris. Dan juga Joni Kesehu, wakil bendahara di kepengurusan DPD Golkar Provinsi. Nah, apa seperti yang dikatakan 2015, terus dikatakan ini baru kemarin dulu itu mau katakan verifikasi. Unsur-unsur apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Pak Ketua? Unsur itu dia pada waktu saat musyam itu sudah terpenuhi. Tingkat kecamatan dihadiri oleh provinsi kuat sekali itu. Yang legitimate itu wakil ketua bidang organisasi dari Yantola Maluta yang dipanggil Yoyo. Bukti dokumentasinya ada. Dani Rompis Tina Kesehu. Sudah dari 2018 bulan April terus sekarang dikatakan diverifikasi. Ada apa? Memang dalam konteks musda, pertama itu kita membicarakan dalam rapat itu program-program khususnya di Kota Manado, kelanjutan dari program hasil munas, ya. Hasil munas di pusat, baru provinsi, baru tingkat kota. Bahas di musda tingkat kabupaten kota. Itu yang paling pokok. Yang kedua, tentu kita akan memilih calon ketua yang akan menakodai Golkar untuk ke depan. Jadi jelas tugasnya untuk melaksanakan musda, bukan mengadakan ada verifikasi. Kalau dikatakan verifikasi, apakah yang diverifikasi pada waktu sipol yang sudah dimaksudkan ke DPP pada waktu pemilihan legislatif yang sudah ditandatangani dan diautentifikasi oleh DPP yang ditandatangani oleh wakil sekjen, apakah itu dianggap itu palsu? Berarti ini kecamatan, berarti hasil anggota dewan yang ada di Kota Manado itu berarti tidak sah. Berarti itu kan bisa digugat karena dikatakan bahwa ini PLT ini tidak, yang dikatakan oleh mereka bahwa kecamatan-kecamatan ini tidak sah. Berarti hasil verifikasi yang sudah dimasukkan di sipol itu tidak sah. Berarti otomatis mengacu juga pada hasil pemilihan legislatif yang tahun yang lalu. Mungkin itu. Jadi mempertanyakan, harusnya kita fair-fair saja. Kalah menang dalam pertarungan itu biasa. Lobby-lobby politik itu biasa. Tapi jangan mengintimidasi teman-teman. Sudahlah, kita itu ada termasuk dalam undang SK dalam. Tapi ada teman-teman saya yang mendukung saya, otomatis kan masa saya harus meninggalkan mereka. Begitu. Jadi kalau kita rasa fair-fair saja bertanding, toh kita rasa kita tahu juga pada waktu di situ juga jelas apabila untuk mencalonkan diri ada syarat-syarat. Saya tidak tahu. Mereka mengatakan itu jelas syarat-syaratnya genap, tapi kan kita yang lihat sekarang ya, apalagi yang dipimpin itu tertutup. Bisa saja kan saya tidak tahu ya apa yang maksud dari mereka. Begitu. Apalagi saya tidak tahu apa wartawan ada atau tidak, dan saya tidak bisa membuktikan apakah ini ada diskresi dari ketua umum. Dikatakan apabila salah satu calon yang belum memenuhi syarat 5 tahun dalam kepengurusan harus minta diskresi dari ketum. Apakah ada? Terus apakah dia mengikuti kaderisasi? Kan jelas itu dia. Jadi ya saya tidak tahu syarat-syaratnya apa memenuhi syarat.
Mungkin seperti itu karena saya tidak berada di dalam saat ini, karena saya juga berjuang bersama-sama dengan teman-teman. Dalam arti saya tidak mau, apalagi pengorbanan yang sudah dikorbankan oleh teman-teman itu sangat tinggi. Disinilah kita melihat solidaritas dari teman-teman PK yang ada di sini, bukan untuk mencari keuntungan di partai, tapi benar-benar berjuang untuk partai. Itulah mereka teman-teman saya yang ada bersama-sama dengan saya. Mungkin itu saja. Hidup Dewa! Yang kedua, mohon tenang. Mohon tenang, mohon tenang. Yang kedua, 2 suara. Maka berdasarkan tata tertib yang kita sepakati bersama, bahwa pemenang umum telah disampaikan, dan dari jumlah suara ini 13 mewakili dari 17, maka pemenang umum ini bisa kami terima karena memenuhi syarat lebih dari 50%. Sesuai dengan pasal 20, setelah DPD Golkar menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada menyatakan demosioner. Sebelah dulu. Ya. Atas nama atas laporan pertanggungjawaban DPD Partai Golkar Kota Manado, DPD Partai Golkar Kota Manado periode 2016-2020. Pertama, menerima seutuhnya laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Manado yang telah disampaikan dan dijelaskan tadi oleh Ketua PLT DPD 2 Partai Golkar Kota Manado. Kedua, pakai masker. Oke. 3, 2, 1. Senyum. Memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dari steering committee, karena ini adalah bagian daripada mekanisme dan sistem organisasi. Pimpinan sidang menerima laporan daripada steering committee untuk dilanjutkan. Daftar prasyarat bakal calon telah dilaporkan oleh steering committee menyatakan saudara Michael memenuhi syarat. Dari aspek Juklak 02 pasal 49 poin F. Dengan data yang diberikan dan disampaikan kepada pimpinan sidang melanjutkan dengan melihat salah satu dukungan persyarat selanjutnya, yaitu bakal calon dinyatakan sebagai calon apabila memenuhi syarat dukungan 30%. Dari mana 30% ini? Dari jumlah pemilik suara. Di Kota Manado ada 17 pemilik suara. Sudah di dalamnya DPD 1, DPD 2, Dewan Pertimbangan, organisasi sayap, ormas mendirikan dan dirikan, baru ormas mendirikan dan ormas didirikan. 6 plus 11 kecamatan. Dari 6 plus 11 kecamatan ini, melalui jadwal itu ada pemandangan umum dari pemilik suara ini. Pemandangan umum dilakukan oleh 13 pemilik suara. Di luar 2 kecamatan yang tidak masuk lagi, dan DPD 1 serta DPD 2. Kalau dia sudah 13, maka saudara Michael berdasarkan juklak dan berdasarkan tata tertib yang bersangkutan telah memenuhi syarat 30%. Maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon. Oleh karena hanya satu bakal calon yang memenuhi syarat 30%, maka
satu calon yang telah bakal calon ditetapkan sebagai calon, sebagaimana tata tertib dan Juklak mengatakan, jika hanya satu calon yang telah memperoleh lebih dari 50% nomor satu, yang bersangkutan dinyatakan ketua terpilih. Mekanisme ini dilakukan oleh pimpinan sidang. Dan itu telah menghasilkan Saudara Michael sebagai ketua terpilih secara aklamasi. Teman-teman, sahabat-sahabat kita yang tidak masuk lagi dalam forum musyawarah. Yang pertama, Saudara Michael itu berdomisili di Kota Manado. Dibuktikan dengan surat keterangan lurah di wilayah Karombasan yang bersangkutan memiliki rumah di sana. Dan itu dibuktikan, ada surat, nanti hubungan itu akan dengan ketua steering. Yang kedua, yang bersangkutan pernah menjadi pengurus, dibuktikan oleh surat keputusan daripada DPD Partai Golkar di Kabupaten Minahasa Selatan. Yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan latihan Partai Golkar. Ini pun ada dibuktikan dengan sertifikat dan piagam penghargaan daripada DPD Partai Golkar telah mengikuti pendidikan latihan kader memenuhi syarat. Yang keempat, yang bersangkutan memiliki kartu tanda anggota. Ini pun dalam Juklak 49 masuk dalam persyaratan memenuhi syarat. Yang bersangkutan harus berijazah S1. Yang bersangkutan pun berdasarkan data verifikasi memiliki ijazah S1. Ini tidak dibuat-buat S1-nya, ada ijazah S1-nya. Asli maupun kopi ada, memenuhi syarat. Yang bersangkutan tidak terlibat G30 PKI. Ada dibuat lewat surat pernyataan bertanda tangan di atas materai oleh namanya Michael Damapuli, tidak pernah terlibat G30 PKI. Jadi seluruh persyaratan ini tidak ada satupun yang dilanggar, dilewati, ataupun tidak memenuhi syarat untuk dia dilanjutkan menjadi calon ketua DPD Golkar. Terkait dengan polemik 5 kecamatan yang di-PLT-kan oleh pelaksana tugas DPD Partai Golkar Kota Manado, pada saat ini saya memang menyatakan bahwa hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi, baik itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, PO, dan Juklak. Misalnya ada 3 kecamatan yang telah melakukan musyawarah kecamatan. 2 kecamatan yaitu Kecamatan Tuminting dan Kecamatan Bunaken melaksanakan musyawarah kecamatan luar biasa pada bulan April 2018. Itu cacat hukum karena tidak diajukan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan PO, yaitu diusulkan 2/3 dari pimpinan kelurahan. Bahkan informasi dan data-data yang kami temui, musyawarah kecamatan di 2 kecamatan tersebut yang memilih adalah kader-kader yang bukan pengurus di kelurahan yang ada. Nah, terkait tentang Kecamatan Wanea yang melaksanakan musyawarah kecamatan, hal yang sama juga kami temui, di mana sebagian hampir dari 9 kelurahan yang ada, sekitar 7 kelurahan itu tidak menerima undangan untuk menghadiri pelaksanaan musyam. 2 kelurahan yang menghadiri pelaksanaan musyam tersebut juga mengatakan kepada kami bahwa kami hanya dipanggil kemudian
pelaksanaan Musyawarah Kecamatan None langsung ditetapkan Melisa sebagai ketua. Dan menurut informasi yang kami dapatkan di lapangan, bahwa yang memilih itu selain bukan pengurus kelurahan, bukan juga kader partai. Katanya mereka adalah pegawai salah satu bank swasta di Kota Manado. Kemudian terkait dengan ada 2 kecamatan juga yang kami PLT-kan karena ada permintaan daripada pimpinan kelurahan agar supaya kecamatan-kecamatan tersebut diganti. Oke. Jadi berdasarkan jadi menurut Bapak bahwa kedua kecamatan tersebut PKI yang tersebut ini menyalahi aturan, Pak? Dia menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sekali terkait tentang di PLT-kannya 5 kecamatan itu, selain berdasarkan hasil verifikasi dari pelaksana tugas DPD Partai Golkar Kota Manado, ini juga merupakan laporan daripada kader partai yang ada di tingkatan kota maupun di tingkatan kecamatan. Mereka melihat selama ini bahwa Partai Golkar Kota Manado sudah keluar dari rel-rel yang mengatur, yaitu sudah tidak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kemudian mereka juga menilai bahwa Partai Golkar Kota Manado semakin hari semakin menurun, konsolidasi tidak pernah berjalan dengan baik. Bahkan seperti yang saya ungkapkan tadi, contoh konsolidasi di tingkatan kecamatan, pimpinan-pimpinan kelurahan yang mempunyai hak suara untuk memilih pimpinan kecamatan itu tidak pernah diundang dan tidak pernah dilibatkan. Yang memilih pimpinan kecamatan adalah orang yang merupakan bukan kader partai, bahkan bukan pengurus kelurahan. Jadi terkait ketua dengan PLT ini berarti tidak ada hubungannya dengan terkait dengan besok untuk melaksanakan musda, Pak? Mungkin karena waktunya hampir bersamaan dengan pelaksanaan musda. Kalaupun pelaksanaan musda diagendakan 2 bulan, 3 bulan ke depan, pasti tetap saya akan melakukan konsolidasi sesuai dengan amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga dan PO. Oh, jadi Bapak tetap akan melakukan hal yang sama jika seandainya rupa 2-3 bulan ke depan, Pak? Itu merupakan bagian komitmen saya untuk membangun Partai Golkar Kota Manado, agar supaya masyarakat yang selama ini merasa dan memiliki partai ini boleh melihat bahwa Partai Golkar di Kota Manado itu masih ada.